Waduh, guritanya unyu banget ya. Kayak kecil-kecil unyu gitu dan ada totol birunya gitu. Walaupun unyu kayak gini guys, ini jangan asal pegang ya. Karena ini adalah gurita cincin biru. Gurita cincin biru adalah hewan yang punya bisa paling mematikan di dunia guys. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja kena sengat sama bisanya ini, bisa meninggal dalam waktu beberapa menit saja kalau nggak cepet-cepet ditangani dan dibawa ke rumah sakit. Gila sih, bahaya banget. Dan ukurannya ini mungil banget kayak gini, coba lihat. Aku juga pernah nemu yang agak gedean, sekitar seukuran jari aku. Ini kelihatan tuh, dia bisa berkamuflase juga. Dan biru-biru itu jelas banget guys. Kalau nemu, jangan sentuh ya. Halo kehidupan yang menyedihkan, aku kembali. Gila sih, di laut itu ada banyak banget hewan laut yang berbahaya, terutama ketika air laut surut. Nah ini aku mau ke kalian beberapa hewan laut yang berbahaya dan jangan asal disentuh atau dipegang gitu guys. Namun sebelum kita masuk ke apa saja hewan-hewannya, aku mau kasih tahu dulu beberapa hal. Yang pertama itu adalah jangan sentuh apapun jika kalian tidak tahu apa yang kalian sentuh, karena bisa berakibat fatal. Jadi sering-seringlah baca buku atau cari tahu dulu deh sebelum menyentuh-nyentuh. Walaupun jarang banget nih ya kita dengar ada korban yang meninggal atau sakit karena di laut nih, tapi kan kita nggak tahu ya, namanya hari sial tuh kan nggak ada di kalender ya. Jadi kita harus tetap waspada ya guys. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, ayo kita kenalan sama hewan-hewan laut yang berbahaya yang biasa ditemukan ketika air laut surut guys. Ayo ikut aku ke laut. Setelah gurita cincin biru tadi, ada satu hewan yang sering banget aku yakin kalian temui. Ini adalah keong kerucut guys. Kalian ada yang pernah makan ini nggak? Yap, keong kerucut ini bisa dikonsumsi. Tapi keong kerucut ini adalah salah satu keong yang berbahaya. Karena dia punya sengat gitu guys. Jangan asal pegang kayak gini ya. Nah, sengatannya itu biasa dia gunakan untuk membunuh mangsanya. Dia biasanya memakan keong lain atau bahkan ikan-ikan kecil guys. Nah, di laut itu ada banyak banget keong yang mirip keong kerucut ini. Jadi kita sering salah sangka, satunya dari ini nih. Ini bukan keong kerucut guys. Ini kalau nggak salah namanya itu Cambiola. Kan bisa saja di internet. Ini bukan keong kerucut tapi mirip keong kerucut. Dan ini adalah rupanya jika dilihat lebih dekat lagi guys. Dan yang ini juga nih mirip sama keong kerucut tapi bukan keong kerucut guys. Aku juga kurang tahu ini namanya keong apa. Jelas ini bukan keong kerucut. Kita bisa lihat dari matanya dan dia lihat tuh ada lagi makan-makan rumput gitu guys. Jelas bukan keong kerucut karena keong kerucut itu adalah karnivora. Kalau menurut aku sih, jika kalian ragu apakah itu keong kerucut atau bukan, lebih baik jangan disentuh atau dipegang guys. Selanjutnya yang level mematikan juga ada ular laut guys. Ini loh yang belang-belang kayak gini. Ular laut ini sering banget nih muncul di pesisir. Biasanya tuh pagi-pagi gitu loh, pada naik ke darat di pantai gitu. Mungkin buat berjemur kali ya. Selanjutnya kita nyelam dikit ke yang lebih dalam, tapi nggak sampai diving juga sih. Aku karena nggak bisa diving, jadi aku ke yang nakal-nakal aja. Ini aku ngenalin bintang laut yang berbahaya. Jadi bintang laut itu juga berbahaya guys. Ini adalah bintang laut mahkota duri. Pokoknya ini adalah salah satu bintang laut yang mematikan. Jadi setiap durinya itu punya bisa guys. Jadi kalau ketusuk ya gimana ya, bisa bikin meninggoy kali ya. Dan ini nih yang biasa ditemukan kalau misalnya surut. Jadi dia lembek kayak gitu, kuncup kayak gitu. Tapi jangan salah, walaupun kelihatan lembek tapi dia mematikan guys. Dan dia ini termasuk parasit sih, kayak dia makan-makan karang gitu. Pokoknya intinya itu kalau ke laut itu wajib pakai alas kaki apapun kondisinya. Aku pun kayak takut-takut banget deh kalau jalan di laut itu nggak pakai alas kaki guys. Pasti kalian tahu ini apa? Kelihatan nggak tuh? Ini adalah ikan batu guys. Gila sih, kalau kena ikan batu tuh bisa, sakitnya luar biasa. Kalau di tempatku, ikan batu ini emang sengaja ditangkap kayak gini karena kan berbahaya nih, takut anak-anak renang kan. Jadi kita biasa tangkap tombak kayak gini terus kita konsumsi deh guys. Sering banget ditemukan di air surut tuh masih kecil kayak gini, tapi walaupun masih kecil, gila bisanya. Dan setelah aku putus, tapi kita tetap lanjut ya. Ini aku lanjut nggak pakai alas kaki guys. Dan ini nih aku ngelain lagi
ikan sembilang atau ikan usat. Aku nggak tahu apakah ini sama atau enggak, tapi kalau dalam bahasa Indonesia dibilang sama sih antara sembilang dan usat. Ikan kecil ini yang rame-rame suka ngumpul di pantai itu, jangan asal pegang juga karena dia punya patil nih. Jadi patilnya itu kalau misalnya kena tangan atau kaki nih, wih bisa bengkak lah, bisa bikin demam loh guys. Jadi kudu hati-hati banget. Gila. Pas tadi aku jalan gak sengaja banget aku hampir nginjek ini guys. Ikan apa ini, coba lihat. Nah ini nih. Ini guys, ikan yang mirip daun kayak gini. Ini juga bisa sakit banget, hampir kayak ikan batu loh. Ini kalau nggak salah namanya itu adalah Kokato Wasp Fish atau Lip Scorpion Fish. Aku juga kurang tahu, tapi yang jelas ikan ini salah satu ikan yang berbahaya ketika diinjek. Oke, kalau dipegang kayak gini sih kayak aman-aman aja ya, tapi itu loh duri di kepalanya itu guys. Kalau misalnya kita ketusuk, dia punya bisa bikin bengkak dan demam. Pokoknya wajib pakai alas kaki. Tadi alas kaki aku copot guys. Gila sih. Jadi sebisa mungkin aku agak stay di tempat yang banyak pasirnya, karena kalau misalnya deket karang-karang gitu bisanya bahaya banget. Jadi aku coba usahakan di pasir-pasir aja jalannya ya. Nah, kalian pasti tahu nih ini apaan. Ini adalah salah satu hewan yang biasa banget ditemukan dimanapun, hampir dimanapun ada. Ini adalah bulu babi atau landak laut guys. Biasanya sih kalau di tempat aku, kalau misalnya kita lagi kena tusuk durinya nih, biasa dikencingin kayak gitu. Dan dia juga suka menyamar gitu guys, menyamar kayak nutupin dirinya itu dengan daun-daun atau rumput laut gitu kan, jadi nggak kelihatan. Dan ini adalah bulu babi atau landak laut yang biasanya itu disebut manggis. Gila sih, warnanya bagus banget. Dan itu kalau yang pendek-pendek gini sih durinya nggak tajam ya, tapi kalau misalnya keinjek ya lumayan juga sih. Ada yang mau nginjek nggak? Dan selanjutnya ini nih, jangan asal sentuh banget, jangan asal sentuh lagi karena ini termasuk bahaya banget. Ini adalah fireworm atau beesterworm. Kalau aku bilangnya itu ulat bulu laut ya, karena kalau misalnya kita angkat gitu, lihat tuh bulu-bulunya tuh pada ngembang semua. Jadi bulu-bulunya ini, setiap bulunya tuh punya bisa. Jadi kalau misalnya kena tangan atau kaki, wih gila guys, bisa bengkak, demam, bahkan temen aku pernah sampai semingguan gitu, gila kan. Dan lanjut yang unyu ini adalah anemon guys. Yap, ini ikan badut ya. Yang bahaya itu bukan ikan badutnya, tapi anemonnya. Nah, anemon ini kalau misalnya kita kena kulit kita, dia bisa lengket gitu guys. Jadi ada kayak bulu-bulu gitu, itu bisa lengket di tangan dan bisa bikin tangan kita kebakar. Jadi jangan asal tentu kalau misalnya kalian nemu anemon ya. Tapi kalau aku sih udah terbiasa sih, jadi nggak terlalu kerasa lagi. Anemon itu ada banyak banget jenisnya, ada juga yang bahaya kayak tadi, ada juga yang nggak bahaya kayak gini nih, anemon kayak gini, anemon bunga, aku nggak salah, itu nggak bahaya guys. Selanjutnya kepiting. Yap, kepiting. Tahu kan kenapa dia bahaya? Kepiting itu bisa capit guys. Jadi jangan diganggu-ganggu deh kayak gini. Kalau capit bisa nangis deh. Walaupun dia kecil mungil kayak gini, capitnya tuh lumayan kuat loh. Dan biasanya nih, kalau kena capit itu nggak mau lepas gitu kan. Bukan nggak mau lepas sih, kayak capit terus malah capitnya tuh yang lepas di tangan kita, kepitingnya malah kabur gitu. Gila sih. Nah, saudaranya kepiting nih yang biasa kita temukan juga adalah umang-umang. Tapi yang kecil kayak gini sih nggak bahaya ya guys ya. Ini pukulin banget kalau umang-umang yang kecil. Ini adalah umang-umang yang besar ini yang bahaya nih. Lihat tuh capit dah. Lu kan aku dicapitin sama umang-umang ini guys. Gila sih. Gila, mana unyu banget lagi dia tuh. Nah, selanjutnya yang menggigit. Nah, ikan buntal guys. Yap, ikan buntal ini walaupun kecil tapi dia juga bisa menggigit loh. Walaupun dia lagi kembung kayak gitu, dia bisa gigit. Dan nih aku pegang. Nah, ini tuh aku habis digigit sama ikan buntal nih guys. Ini aku habis digigit sama ikan buntal guys. Aduh, sakit banget sih, sampai darah gitu tangan aku. Tapi ini aku ya udah lepasin aja, kasihan. Yang kecil kayak gitu aja tuh udah bisa sakit banget, apalagi kalau yang gede ya. Ini termasuk lebih gede lagi.
tapi aku coba-coba pegang. Pokoknya kalian kalau nggak, pokoknya jangan dipegang deket area-area mulutnya lah, nanti kena capit, sakit loh. Selanjutnya yang bahaya juga ini adalah udang mantis. Udang mantis itu ada banyak banget ukuran, salah satunya yang kayak gini, ada juga yang banyak itu yang ukurannya gede banget kayak selengan gitu. Tapi biasanya tuh pada aku tuh cuma ada yang kecil-kecil kayak gini guys. Dan dia itu punya kayak senjata gitu, dia bisa cetek-cetekin, dan cetek-ceteknya itu bisa bikin kita berdarah gitu loh, kayak dia nembakin pakai capitnya kayak gitu. Dia nggak mencapit tapi lebih ke menembak. Gila sih, ini salah satu hewan yang bisa bikin berdarah nih kalau kena. Nah, itu aja sih hewan-hewan yang perlu kalian waspadai ketika ditemukan di laut yang surut ya guys ya. Karena baik lagi aku bilang dari awal bahwa hari apes itu nggak ada di kalender. Yang penting itu kita tetap menjaga kebersihan laut kita agar ekosistemnya terjaga untuk masa depan kita semua guys.